Jumpa lagi teman-teman di channel saya Yuda Priyadi, satu channel yang selalu memberikan tips teknik untuk kehidupan sehari-hari. Teman-teman, pernahkah Anda memiliki motor atau mobil yang ketika dibawa ke bengkel justru semakin rusak dan kerusakannya itu dilakukan oleh bengkel karena kesalahan prosedur? Saya pernah mengalami 2 kali dan jangan sampai ini terjadi kepada Anda. Maka yang kedua ini saya bikin videonya untuk pelajaran kita bersama. Oke, jangan lupa like dan subscribe dan selalu bergabung di channel saya Yuda Priyadi. Makasih. Teman-teman, jumpa lagi di channel saya Yuda Priyadi. Ini saya akan membahas dan berbagi video yaitu tentang kesalahan fatal yang dilakukan oleh satu bengkel terhadap satu as. Ini as gearbox dari mesin yang panjang ini. Ini ada kira-kira 80 cm panjangnya. Nah, cuman yang jadi masalah adalah di sini, di ujungnya ini. Ini aslinya ini kan diameternya 22 cm ya. Ini dari sini 22 cm, tapi ini udah aus, enggak ada, hanya menjadi 19 yang ini, yang dari titik ini ke sini terpangkas setengah mili, jadi dia hanya menjadi 19. Nah, ternyata ini ujungnya waktu dulu waktu perbaikan oleh bengkel itu, ini kan panjangnya 2 cm, panjangnya as itu dipangkas di ujungnya ini. Kemungkinan ini lawannya kan ini, nah ini jadi oblaknya enggak ketulungan oblaknya ini. Nah, kemungkinan kenapa ini kok dipangkas seperti ini, di gerinda pakai ini, adalah kemungkinan pada saat memasang bos di dalam itu miring, jadi agak sulit atau dipasang nggak bisa presisi, kemudian di gerinda di sini. Nah, ini jadi permasalahan. Dan setelah saya cek juga, ternyata kenapa ini kok terjadi keausan seperti ini, yang sangat besar seperti ini, sama kayak gini. Itu ternyata ketika membuat atau memasang bos di dalam itu, yang kuningan ini, itu tidak dikasih lubang oli. Nah, ini kan kalau gigi seperti ini ataupun bos-bos seperti ini, itu biasanya ada lubang olinya. Lihat aja ini, ada berapa lubang olinya. Nah, ini satu. Nah, ini ada di bor nih. Satu, ini nggak tembus. Satu, kemudian ini ada lagi 2, nah ini 2, ini nggak tembus juga, dan ini satu lagi di sini, 3. Jadi ini harusnya udah dikasih lubang oli, harusnya dibor sehingga tidak terjadi pelumasan karena tertutup lubangnya oli. Nah, ini agak repot untuk perbaikannya, tapi ini karena sudah terlanjur ini di ujungnya, ini hanya menjadi 17 ini ujungnya ini ya. Kalau mau perbaiki, paling mudah dan paling tidak berisiko adalah dengan justru mengecilkan asnya ini 20 sudah terpangkas setengah mili, jadinya 19. Kemudian ini kan 17. Nah, ini mending saya bikin aja daripada ini dipopok pakai las. Kemungkinan berisikonya besar sekali karena bisa bengkok. Nah, maka ini mending ini saya beli biring ya, biring dry bearing. Ini dibikin 18. Kemudian karena gini ya, saya double ya. Ini karena ini kan 18. Padahal ini kan diameternya kan 20. Nah, ini saya bikin ini saya kecilkan menjadi 18 saja. Kemudian biringnya saya double seperti ini. Biring saya double, kemudian dimasukkan ke sini. Nah, ini tinggal dicopot. Ini kuningannya dilepas. Kemudian ini dimasukkan, tinggal ngasih lubang sedikit ya. Jadi kira-kira melipat.
Nah ini teman-teman, ini yang sudah saya bawa ke tukang bubut ya, saya rebuild ulang kemarin. Ini hasilnya. Ini cuman ini kemarin ini bosnya tidak saya ganti memakai yang sudah saya beli berupa dry bearing ya, karena saya nggak yakin ini bisa kuat ya kalau untuk bebannya sangat berat. Jadi ini saya beli beberapa yang sebenarnya bagus, sudah ada lapisan teflon di dalamnya, tapi saya nggak yakin dengan beban yang berat untuk as persneling ini. Ini sudah betulkan, dihaluskan, di reamer ulang. Dan yang paling penting adalah ini yang kemarin saya sampaikan bahwa sudah dikasih lubang oli. Jadi ini nah ini harusnya seperti ini untuk bos, karena memang bawaannya dari mobil ini sudah ada lubang olinya. Ini ada 3 ya, ini yang jarang diperhatikan oleh para bengkel. Jadi membuat mesin menjadi cepat haus. Nah ini yang ujungnya ini kemarin saya belikan yang di toko bearing juga, busing seperti ini, banyak dari baja, diameternya dalam 17, luar 21. Ini kemudian dimasukkan di sini. Ini sudah saya coba. Nah ini sudah licin. Kemudian ada pertanyaan, kenapa ini kok tidak dibikin pakai laker batangan aja, laker yang lidi itu. Saya tidak begitu yakin dengan laker yang lidi, karena mungkin dari asnya ini kemudian belum tentu 100% lurus, sudah ada kerusakan mungkin di mana-mana. Jadi kalau memakai laker yang lidi itu akan berisiko kalau tidak lurus betul, bisa pecah dan lain-lain. Kalau bos pasti tetap masih berjalan, meskipun juga kelicinannya tidak sebagus yang model lidi. Tapi ini kemarin as yang sepanjang ini sudah di center di mesin bubut, ini lurus. Oke teman-teman, jadi kalau memilih bengkel itu memang betul-betul yang sudah harus recommended dari teman atau dari mana ya, karena dari kasus ini kan sangat fatal cara pengerjaannya, sehingga membuat rugi buat konsumennya ya. Kalau di dunia kedokteran sih disebut dengan malpraktek. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like dan subscribe, dan selalu bergabung di video-video saya yang pasti bermanfaat buat Anda semua, dan terima kasih.